Hai kawan muda, aku Nikita dari Bintuni, Papua Barat, dan kamu lagi dengerin Millennials Radio. Be creative, be you. You're listening to the New Afternoon Show with me, Seni Lulu, dari Tangerang Selatan, Banten. Millennials Radio, be creative, be you. Halo semua, ketemu lagi sama aku Seni Lulu dari Tangerang Selatan, Banten di The New Afternoon Show sore ini. Aku bakal nemenin kalian selama 3 jam ke depan dari detik ini sampai dengan jam 6 WIB atau 7 WITA ataupun 8 WITA nanti. Kayaknya ada beberapa dari kalian yang mungkin mempertanyakan kekonsistenan aku tentang saying goodbye last week, atau mungkin juga ada yang wondering kayak kemarin kayaknya udah saying goodbye kok sekarang ada lagi. Ya guys, okay, just pretend like nothing happened last week, so good to see you again guys. Ngomongin tentang konsisten ya, kayaknya aku juga mau bahas salah satu hal yang menurutku ini penting banget untuk dikonsistenin, atau mungkin bisa juga harus bisa ditanamkan sejak kita masih kecil, yang dampaknya itu akan sangat besar di masa depan kita nanti. Kalian penasaran aku mau ngomongin apa? Kalau penasaran, stay tune di sini dan ketemu lagi sama aku di segmen selanjutnya. Sambala bala sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala bala sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, colek-colek sambalado. Alamak oi, dicolek sedikit. Cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati.
Cie yang lagi dengerin aku. Welcome to the new afternoon show. Oke guys, kita mulai segmen sore ini ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian, menurut kalian nabung itu penting gak sih? Kayak menyisihkan beberapa persen dari penghasilan kalian untuk masa depan kalian mungkin, atau mungkin goals kalian yang mau kalian capai dalam jangka pendek. Karena kan ya namanya orang tiap nabung pasti beda-beda ya jangkanya, kayak mau dia pakai untuk jangka pendek atau jangka panjang. Dan kalau jangka pendek kayak misalnya mau nonton konser, oke, berarti gue harus nabung dari 6 bulan sebelumnya misal. Atau mungkin ada juga yang punya goal buat punya rumah di umur 25 tahun misal. Nah berarti kan dari sekarang gimana caranya gue bisa nyisihin beberapa persen dari penghasilan gue buat bisa bantu gue nih buat ngeraih target gue punya rumah di tahun 25 tahun gue nanti gitu. Nah itu kan masuknya jangka panjang kan. Nah kalau kalian nih lebih kemana sih, maksudnya tipenya lebih yang suka nabung untuk hal-hal kecil yang berjangka pendek, atau nabung ke hal-hal yang mungkin besar untuk jangka panjang nanti gitu. Kenapa aku mau ngomongin tentang menabung? Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa sih ya, cuma kayaknya akhir-akhir ini tuh pikiranku lebih banyak tentang kalau ngeliat orang nih ya, kayak ngeliat orang-orang kaya atau orang-orang yang berhasil, yang sukses lah pokoknya. Yang aku pikirin tuh pas pertama kali ngeliat mereka tuh kayak gimana sih cara saving mereka gitu. Mereka tuh saving berapa persen sih dari penghasilan mereka, ya dimana mungkin penghasilannya kayak udah ada yang 2 digit, 3 digit ya kan, gak ada yang tahu kan. Nah mereka tuh nggak bakalan bisa kayak gitu juga kalau misalkan nggak melek akan saving gitu loh. Karena aku pernah dengar kalau besar kecilnya penghasilan kalian itu tergantung bagaimana orang yang nerimanya. Jadi kayak misalkan gaji gue cuma 1 juta, nah gue bakal ngerasa kekurangan atau enggak itu bagaimana gue bisa ngatur finansial gue sendiri gitu ibarat katanya. Dan setelah aku rasakan sendiri ya itu emang benar gitu, walaupun yang sekarang lah, zaman sekarang mana ada sih yang murah gitu ya kan, apa-apa serba naik harganya gitu. Cuma di sini balik lagi ke kita, gimana kita bisa bedain yang mana kebutuhan dan juga yang mana keinginan gitu loh. Nah aku juga berharap banget buat bisa dapet feedback nih dari kalian tentang gimana kalian saving, tentang gimana sih pemikiran kalian tentang saving itu sendiri. Kayak menurut gue penting banget sih, karena saving tuh bla 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 segala macam. Terus atau mungkin dari kalian ada yang mau ngasih tips or trik tentang enaknya gimana sih tuh saving biar kitanya tuh nggak ngerasa kekurangan juga dalam menjalani hidup gitu loh. Pokoknya aku butuh itu juga ya dari kalian. Kalau bisa kalian bagi atau share ke aku, boleh banget lewat DM Instagram ke Millennials Radio sendiri ataupun ke aku pribadi. Oke guys. Dasar kau buaya buntu
lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Aku Seni yang lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Sebenarnya di sini aku bisa bilang kalau menabung itu adalah merelakan kebahagiaanku untuk mendapatkan kebahagiaanku yang lainnya. Jadi gini, aku ini kan K-popers ya, dan kalimat tadi tuh bener-bener berperan banget di aku gitu loh. Jadi tentang gimana aku nyisihin uang demi beli perintilan mereka gitu, atau demi nonton konser mereka gitu. Kenapa aku bilang harus ngerelain kebahagiaanku buat kebahagiaan yang lainnya? Kebahagiaanku yang pertama ini bisa dibilang tentang gimana aku di real life. Jadi kayak jajannya aku, lifestyle-nya aku, belanjanya aku, segala macam spending, wasting money-nya aku di real life ini harus aku kurangi atau aku potong atau bahkan aku hilangkan untuk saving demi mendapatkan kebahagiaanku yang lainnya di section lain gitu. Yang dimana yang berkaitan sama K-pop ini gitu loh. Dan itu juga works di real life-ku sendiri, jauh dari K-popersan ini ya. Jadi kayak gimana aku mau beli HP, nah berarti jajanku harus aku kurangin nih. Berarti kan yang dimana jajan ini jadi salah satu sumber kebahagiaan aku, tapi harus aku tahan atau aku kurangi untuk mendapatkan kebahagiaanku yang baru, yakni si HP baru ini gitu loh. Ya kalian juga tahu kalau hidup itu adalah sebuah pengorbanan, bukan? Dan kebahagiaan juga bisa didapatkan dengan berbagai macam cara gitu. Tentang ini semua tentang gimana kita bisa mempersepsikan pikiran kita tentang barang yang atau hal yang kita butuhkan dengan hal yang kita inginkan gitu. Itu sih yang paling dasar menurutku ya, yang harus dimiliki kesadarannya oleh orang-orang kita semua gitu loh. Kalau emang lu mau saving ya berarti seenggaknya lu harus tahu dulu mana barang yang lu butuhin dan mana barang yang cuma lu pengenin gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, beli barang ya kedoknya self reward gitu kan. Sekarang emang lagi banyak banget yang kayak gitu kan. Ya nggak salah sebenarnya self reward, cuma harus dilihat juga dulu nih, kayak lu self reward abis ngapain, kayak apa yang benar-benar kayak berhasil mencapai atau mengerjakan suatu hal yang it's a big things for you and in your life gitu loh. Nah itu deserve aja lu dapat self reward gitu. Cuma kalau misalkan kayak oke, gue udah kerja dengan sangat baik nih dari pagi sampai sore, ya kan lu tiap hari kerja gitu, masa iya self reward tiap hari gitu. Sampai kapan ku harus menunggu kisah kita seperti yang dulu, karena kini ku merasa sendiri. Aku tanya kapan ada waktu, tak ku dengar sedikit jawabmu.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Aku juga mau tahu nih sebenarnya dari kapan sih kalian mulai melek tentang saving. Karena kan ya pasti ya semakin gede tuh semakin sadar kalau kebutuhan kita juga bertambah semakin banyak. Ditambah dengan harapan orang tua yang tingginya makin setinggi langit. Dan banyak juga nih yang semakin gede jadi tanggung jawabnya ke kita gitu loh. Beban tanggung jawabnya jadi makin gede untuk ya jangankan buat bahagiain diri sendiri dah, bahkan apa ya yang semakin gede tuh yang dipikirin ya kebahagiaan orang lain justru gitu. Tapi ini tergantung orang juga sih ya, tapi kalau aku gitu. Nah dari kecil nih aku udah menanamkan di pikiran aku nih ya, kayak gue ini terlahir bukan dari orang yang tajir melintir gitu. Gue ini bukan siapa-siapa, gue gak bakalan dapat sesuatu kalau gue gak berusaha buat dapetinnya gitu. Itulah kenapa harus ada pengorbanan di situ. Nah dengan kesadaranku yang udah ada dari masa kecil itu tentang gimana aku ngelihat susahnya orang tuaku kayak ngebesarin aku dengan keadaan ekonomi yang menengah lah bisa dibilang ya, berkecukupan tapi enggak yang berlebihan gitu loh. Tentang gimana aku harus ngelihat mereka berhemat demi ngebiayain sekolah aku, atau beliin sepatu sekolah aku, atau beliin buku, atau ya segala macam pokoknya tentang itu. Karena itu aku ngerasa kayak oh gue gak bisa nih sembarangan atau seenaknya mempergunakan uang orang tua gue buat kebahagiaan gue sendiri gitu. Walaupun kebahagiaan gue adalah kebahagiaan mereka gitu, tapi kan kita sebagai anak harus tahu diri juga ya guys. Nah dari situ semenjak kuliah, yang dimana kan kalau kuliah nih udah mulai tahapnya kayak apa-apa kita serba sendiri. Pokoknya lu berbuat, lu tanggung resikonya sendiri gitu kan. Nah dari pas kuliah ini aku udah mulai netepin kayak 50% saving, 30% living, sama 20% playing. Jadi gimana caranya gue bisa nyisihin lebih banyak untuk nabung daripada untuk kebutuhan hidup maupun main gue sendiri. Sebenarnya ada yang salah dari sini menurut gue pribadi ya. Jadi kayak di sini tuh aku terlalu memaksakan untuk saving, yang berdampak akhirnya di livingku tuh ngerasa kekurangan. Itulah kenapa tadi aku butuh tips atau trik dari kalian, gimana caranya kalian tetap bisa saving banyak dan tanpa ngerasa kekurangan di real life kalian gitu. Karena ya gimana pun saving tuh sebenarnya kan gak apa ya, bisa dibilang bukan suatu hal yang bikin kalian bertahan hidup, tapi kenyataannya kayak gitu loh. Kayak justru kalau kalian gak ada saving ya kalian gak bertahan hidup gitu. Cuma kalau misalkan sampai di tahap yang menyiksa diri sendiri, itu gak bener juga gitu loh. Bikin sakit hati, semua ini terjadi berkali-kali, gak pernah aku mengerti
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. You're listening to the New Afternoon Show with me, Seni Lulu, dari Tangerang Selatan, Banten. Gadis belia yang baru melek, jadi liar karena ingin keren, dan dia bilang trendy. Putri harus jaga lu ada di rumah, isi PR atau les fisika, bukan di diskotek. Sayang tubuhmu kau digratisin hanya untuk kejar satu kata, biar dibilang seksi. Nikmati sendiri. Wajahmu memelas pucat pasti, mengurung diri dalam kamarnya, dan dibilang bunting. Radio, Be Creative, Bio. Aku rasa kalian juga pernah ngerasain kayak dia di sini siapa deh yang anak pertama, cewek dan anak pertama gitu. Kayaknya I feel you guys gitu. Dan kalian juga bakal feel me banget sih, karena yang dimana orang tua kita nih nggak semuanya melek saving dulunya. Sampai akhirnya mereka punya anak, mereka berkeluarga, punya anak,
ya segala macamnya ada gitu, berkecukupan, tapi enggak buat saving. Yang kayak misalkan naujubillahnya, misal ada kejadian-kejadian yang enggak diinginkan atau pengeluaran-pengeluaran tak terduga, ya itu enggak ada uangnya gitu. Yang akhirnya kita si anak pertama ini jadi mempunyai tanggungan tentang apa ya, kayak gimana caranya gue bisa bantu mereka gitu. Di satu sisi sebenarnya ya, kalau aku sendiri ngerasanya, di satu sisi aku ngerasa kayak capek, dimana harus ngerasa kayak, karena kan mereka selalu nganggepnya kita punya duit, kita selalu punya uang, jadi kayak apa-apanya dibebaninnya ke kita, apa-apanya mintanya ke kita gitu, di satu sisi. Tapi di satu sisi lain aku juga ngerasa seneng, karena aku ngerasa kayak ini waktunya gitu loh, ini waktunya for they to lean on us gitu. Kayak tapi tolong tahu diri juga gitu. Bukan berarti tiap orang tua nggak tahu diri, cuma tahu kapasitas anaknya gitu. Yang harus dibiayain ini bukan cuma mereka, maksudnya bukan cuma orang tua aja di sini, tapi kan kita juga memikirkan tentang kayak mungkin yang punya adik, mikirin kayak, wah nanti biaya kuliah adik gue gimana, nanti biaya ini itunya adik gue gimana, belum lagi biaya gue sendiri, biaya hidup gue, kebutuhan gue, segala macem. Itu salah satu hal yang kontradiksi banget sih sebenarnya di otak ya. Jadi kayak di satu sisi lo ngerasa seneng karena lo dibutuhin sama orang, dan orang tuh merasa lo tuh sanggup dan bisa buat mereka sandari gitu, mereka jadikan sandaran gitu. Tapi di satu sisi juga lo mulai merasa capek karena lo sendiri pun gak punya sandaran di sini gitu. Nah, untuk kita lah nih, si generasi muda, si ya kawan muda semua nih, udah harus banget melek masalah finansial, tentang gimana kalian saving, gimana kalian membedakan mana yang harus disimpan untuk dana darurat, mana yang harus kalian simpan untuk mencapai goals jangka pendek kalian, atau mungkin mencapai goals jangka panjang kalian gitu. Yang mana kalian di sini tuh harus udah bisa ngebedain kayak kalian harus bisa salary breakdown gitu loh, yang mana yang jadi kebutuhan primary, secondary, atau bahkan yang kalian rasa oh ini gue terlalu wasting di sini gitu, berarti gue harus dikurangin. Ya pokoknya di situ, itu yang harus bener-bener dikantongin sama kita semua guys sekarang. Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku.
dengarkanlah isi hatiku. Bila cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap menyayangimu. Sayang, dengarkanlah isi hatiku. Cintaku, dengarkanlah isi hatiku. Sayangku, dengarkanlah isi hatiku. Aku sayang padamu, izinkan aku membuktikan. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Aku Seni yang lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Aku nggak tahu sih ya kalau misalkan di lingkungan kalian tuh teman-teman kalian udah termasuk ke yang melek saving atau belum gitu. Cuma kalau di lingkunganku sendiri, karena mungkin aku nggak tahu karena faktornya aku anak ekonomi atau gimana, jadi sekelilingku emang bener-bener udah orang yang melek akan saving atau gimana, atau emang bersyukur aja aku dikelilingi sama orang-orang yang emang bisa banget buat diajak hemat gitu. Dari temen SMP, SMA, sampai ketemu teman kuliah, bahkan sampai teman kerja gitu. Aku tuh punya, aku nih sama teman kerjaku itu punya goal sendiri. Jadi bukan goal sih, jadi kita punya limit jajan di tiap minggunya. Jadi waktu itu aku ngajakin dia buat bisa spending money 50.000 di setiap minggunya. Gimana caranya kita ngopi tapi kita bisa ngopi tiap hari tapi nggak boncos. Gimana caranya kita bisa makan siang enak tiap hari tapi nggak boncos gitu. Dan syukurnya semua teman-temanku yang aku ajakin untuk bisa hemat itu tuh mereka selalu welcome gitu. Mereka selalu menerima tawaranku dengan baik. Dan begitu sebaliknya, ketika aku ngerasa aku nggak punya pegangan untuk ayo dong ingetin gue buat nggak boros gitu. Di saat aku nggak punya kayak gitu, ada aja nih salah satu teman aku yang kayak ngerasa kok gue boros banget ya. Dia speak up ke lingkungan kita gitu, maksudnya di circle kita. Bilang kok gue boros banget ya, gue tuh mau ini tahu, gue tuh mau beli ini padahal bla segala macam. Nah dari kesempatan itu ada aja nih yang kayak yuk kita nabung yuk per bulan, yang kayak gitu. Jadi kayak bukan temen-temen yang bebel buat diajak nabungnya karena jajannya banyak, mereka boros atau segala macam. Ya Allah syukur banget enggak, sampai sekarang pun aku selalu ketemu sama orang-orang yang mau banget buat diajakin hemat gitu. Dan itu jadi salah satu rezeki yang bener-bener nggak banyak orang sadari gitu loh, buat ketemu sama teman-teman yang bisa diajak untuk menyusun masa depan yang lebih baik gitulah ibarat katanya. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati, aku menunggu. Engkau gadis
akan aku berikan ungkapan hatiku. Tiada lain yang bisa ku berikan. Oh, hanyalah cintaku. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati. Selamanya hanya dirimu. Aku ingin menemani harimu dan mencoba mengisi rasa kesepian di hatimu. Sampai nanti hanya selalu namamu yang ada di dalam lubuk hatiku. Sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati. Selamanya hanya dirimu. Yeah, 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 yeah. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati. Selamanya hanya dirimu. Dengarlah sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati. Engkaulah yang ada di hati. Selamanya hanya dirimu. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Dan jujur ya, pas aku masuk kuliah dan aku memutuskan untuk masuk ekonomi syariah, di situ aku bener-bener ngerasa ketagihan saving. Yang ini sih yang tadi aku bilang gak bagus itu, yang sampai di tahap aku malah nyiksa diriku sendiri demi saving. Dan di kuliah ini juga aku baru mengenal apa itu investasi, kayak reksadana, saham, ya yang kayak gitu-gitulah dan teman-temannya yang lain. Tapi kalau untuk Bitcoin yang kayak gitu-gitu enggak ya, karena emang gak diajarin juga di agamaku dan dilarang ya kan. But it depends on you guys, terserah gimana cara kalian saving, karena pasti kalian yang lebih tahu sendiri gitu loh. Sampai waktu itu tugas akhir aku tuh ya bahas tentang reksadana, tentang investasi, pokoknya tentang investasi di kalangan milenial. Dan emang udah banyak juga milenial nih sekarang tuh yang melek akan investasi, apalagi dipermudah dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang yang sangat amat membantu kita buat bisa kenal sama investasi dari usia dini gitu. Selama kuliah aku juga
ketemu sama kayak dosen yang selalu ngasih reminder kayak, ayo kalian gak boleh boros, kalian harus bisa nih investasi karena manfaatnya tuh jangka panjang loh, segala macam. Aku semakin dipaksa untuk bisa melek akan saving gitu, dan aku bersyukur banget akan itu gitu. Tapi emang aku anaknya kan gak mau rugi banget ya, jadi kayaknya nggak bisa main saham. Waktu itu pernah beli saham, tapi pas ngelihat sahamnya merah itu kayak, aduh duit gue berkurang, aduh gimana nih, langsung ditarik gitu. Jadi kayak panik sendiri gitu loh, dan akhirnya nyari aman, yaudahlah di reksadana aja, di pasar uang gitu lah segala macam. Sampai akhirnya makin kesini tuh makin kayak yang, aduh nih kalau misalkan ditaruh di aplikasi investasi ini nggak gampang banget ditariknya gitu loh, karena di saat lu bener-bener butuh uang, lu nggak bisa narik secepatnya juga karena kan pasti butuh proses kan. Better ditaruh di kayak di tabungan-tabungan di aplikasi-aplikasi yang emang dikhususkan untuk nabung aja gitu loh. Jadi kalau misalkan sometimes bener-bener lu butuh uang itu lu bisa ngambil kapanpun gitu, tapi dengan catatan emang bener-bener urgent. Jangan yang kayak, aduh gue pengen beli stick deh kayaknya, tapi kayaknya duit spending gue nih yang buat living gue kayaknya udah habis nih, gue ambil aja kali ya. Gak, itu sekali lagi itu adalah keinginan bukan kebutuhan. Itulah kenapa sadar akan keinginan, sadar akan perbedaan keinginan dan kebutuhan itu adalah salah satu hal mendasar bagaimana kalian bisa saving dengan benar gitu. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Tiap kali ku perhatikan gayamu asyik menyenangkan. Caramu bicara, caramu berjalan, ku terkesan. Kau buat
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Seni yang lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Dan kadang aku jarang juga buat kepikiran kayak gimana aku ngelihat orang tuaku sekarang yang emang benar-benar nggak punya banda, ibaratnya nggak punya saving sama sekali gitu loh. Dan mereka baru melek saving ketika aku kenalkan, ketika aku keluar tiap hari kayak ayo dong ikut ini, investasi ini buat nanti lo adek kalau nikah lumayan. Aku jadi kayak sales bank buat nawarin, iya pokoknya gitulah. Tapi ya berujung baik juga karena akhirnya mereka melek juga gitu loh. Nah tapi dari situ, justru dari kejadian itu aku makin merasa kayak gimana caranya ketika gue jadi orang tua nanti, gue udah dalam keadaan siap mental, siap fisik, finansial atau segala macamnya. Gimana caranya gue bisa nge-treat anak gue sebaik mungkin nantinya. Jangankan anak deh, kayak gimana gue bisa nge-treat suami. Atau mungkin ada dari kalian yang berpikiran malah terbalik ya, suami yang nge-treat kita. Tapi gimana pun hal-hal kayak gitu tuh perlu, kayak misalkan gimana kita nge-treat suami dalam urusan dalam tanda kutip finansial lah ya, terus tentang gimana kita nge-treat mertua nanti, tentang gimana kita manjain anak nanti dengan uang yang kita punya dari hasil saving kita yang masa muda ini gitu loh. Dan bukan dengan uang yang akan kita miliki nanti, entah lu mau jadi orang kaya atau enggak nantinya di masa depan. Selama kalian punya saving, menurut gue itu bakalan aman banget guys, sumpah. Bahkan sampai sekarang gue lebih memilih untuk lebih baik gak punya uang untuk jajan daripada gak punya uang di tabungan gue. Karena ini udah beneran pernah kejadian di gue kemarin, baru awal tahun lalu. Pokoknya ada kejadian yang bener-bener menguras seluruh emosi, menguras seluruh uang juga bahkan, dan kewarasan serta kesadaran dan kesehatan mental gue juga gitu loh. Dan dari situ benar-benar gue dibikin kayak oke, nih saving nih udah segala-galanya banget buat lo sekarang. Kayak benar-benar saving ini udah jadi nomor satu banget, pokoknya udah benar-benar primary lah di lu gitu, di gue sendiri gitu. Makanya sampai sekarang setiap ganti kerja atau setiap gue merasa kayak oke, gue punya penghasilan tambahan, oke, gue punya penghasilan baru, di saat itu juga lu harus nambah saving lu. Semakin bertambah penghasilan lu, semakin bertambah juga saving lu. Itu sih yang aku tanemin sekarang sampai sekarang, yang syukurnya masih bertahan sampai sekarang gitu. Emang gak banyak, tapi asalkan rutin dan konsisten seperti yang aku bilang pertama kali, itu dampaknya benar-benar bakal gede banget nantinya guys. Maulana ya Maulana ya Sami'ul
سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا Saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana 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 Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. You're listening to the New Afternoon Show with me, Seni Lulu, dari Tangerang Selatan, Banten. Kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri.
Millennials Radio, Be Creative, Be You. Menurutku ya, breakdown salary atau salary breakdown itu adalah salah satu small things big impacts buat kita ke depannya nanti. Jadi kayak tentang gimana kalian nge-breakdown semua gaji kalian bakal dipakai untuk apa aja nantinya gitu. Itu jadi salah satu takaran yang ngebatasin kalian buat mempergunakan uang kalian gitu. Misal taruh gajinya 3 juta taruh nih. Berarti gue harus saving, misalkan kalian harus saving rasionya tuh 50% dari gaji kalian. Berarti 1.500.000 harus di saving. Gimana caranya? Lu gak boleh pegang, gak boleh sentuh uang itu gitu. Berarti gimana caranya lu bisa hidup dari 1.500.000 yang lainnya gitu. Nah balik lagi kan ke awal tentang gimana kita ngebedain kebutuhan ataupun keinginan kita gitu. Dan sebenarnya mungkin ya di pikiran orang-orang awam tuh yang jago buat ngatur uang tuh ya cewek gitu. Padahal menurut aku justru pelajaran ini tuh harus banget dikantongin sama cowok. Jadi bukan cuma cewek sebenarnya yang harus bisa ngatur keuangan, tapi cowok juga. Karena apalagi ya yang ngerokok, ngopinya kenceng gitu, dan benar-benar nggak bisa nahan buat nggak ngerokok misal ya kan, itu kan ya jangankan kalian deh, kayak ayahku sendiri aja tuh emang benar-benar perokok aktif banget gitu, yang dimana kita tahu yang ngerokok itu ya ngebakar uang sendiri gitu kan. Apalagi kalau cowok nih ya mungkin perhitungannya justru lebih banyak. Jadi kayak ntar kalau gue udah nikah ya tuh satu, nabung untuk nikah ya kan, yang kedua belum lagi nabung untuk berumah tangga, yang dimana buat berumah tangga itu ya nggak cukup 1 juta 2 juta gitu loh per apa ya itu ya pokoknya nggak bisa dibilang nggak membutuhkan uang yang sedikit gitu loh dalam membangun rumah tangga itu sendiri. Ya dimana si cowok ini juga harus bisa nahan keinginannya buat beli apa yang dia mau untuk kebutuhan rumah tangganya juga gitu. Waktu itu kayaknya pernah lewat VT-nya Suryanya prediksi itu yang main di Lapor Pak. Itu dia pernah bilang di podcastnya tuh gini, gue bilang sama istri gue buat biarin gue punya uang gue sendiri. Dalam artian yang gue jatahin tuh bukan cuma lu doang nih sebagai istri gue, tapi gue juga punya jatah untuk diri gue sendiri. Gue punya hak akan gaji yang gue hasilkan gitu. Gue punya hak akan uang yang gue hasilkan dengan keringat gue sendiri gitu. Nah terus ditanya kayak, uangnya itu buat apa sih? Buat kebahagiaan lo, buat lo beli hobi-hobi lo, buat lo beli koleksi, nambah koleksi segala macam. Terus Surya bilang kayak, enggak, buat menjalankan kodrat gue sebagai laki-laki. Jadi kata dia tuh gini, jadi ketika istri gue minta sesuatu yang mungkin di luar dari uang belanja yang gue kasih gitu, kayak dia mau beli sesuatu tapi terlalu mahal dan uang belanja yang gue kasih tiap bulan tuh kayak benar-benar udah cukup buat untuk makan sehari-hari aja gitu. Nah di saat dia minta itu gue bisa ngewujudinnya. Jadi kayak misalkan dia mau beli tas dan kayaknya tuh harganya kemahalan, gue bisa kayak nggak apa-apa ambil. Di saat anak gue minta, ayah aku mau ini, iya ambil. Ayah aku mau itu, iya ambil. Demi biar gue bisa mewujudkan itu. Dan seketika tuh gue ngerasa kayak, ya Allah tolong sisain satu yang kayak Surya. Kayak kalau cowok punya pemikiran punya kayak financial strategi yang benar-benar bagus, itu gue kayak yang wah respect banget gitu loh. Apalagi ditambah kayak dia tuh nggak ngerokok dan nggak terlalu yang ya kopi boleh lah gitu, yang penting kayak rokoknya tuh nggak rokok akut gitu, dan lebih mendang-mending gitu orangnya. Bukan berarti pelit ya, tapi lebih mikir kalau misalkan daripada gue beli rokok, mending gue beliin jajanan anak gue, beliin segala macam gitu, tanpa mengorbankan kebahagiaan dia sendiri juga tentunya gitu. Aku sudah hampir di ujung jalan. Upaya, tenaga dan penghabisan
yang sudah dan sedang diusahakan runtuh terbangun entah sampai kapan. Aku tergerak mencari jawaban. Aku berjalan mencari alasan. Langit yang membiru, hangat matahari berbisik padaku. Tolong beri kami waktu. Ini tentang merawat kehidupan. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Mengingat kebahagiaan sendiri sih ya, sebenarnya apa yang dilakukan Surya tadi buat bisa nahan dirinya buat beli rokok dan lebih baik beliin jajanan untuk anaknya, itu sebuah kebahagiaan lain juga nggak sih buat dia. Itu yang tadi aku bilang, gimana kita harus merelakan kebahagiaan kita buat kebahagiaan kita yang lainnya gitu. Di saat gue ngerasa kayak udah mulai
bisa jadi orang yang diandalkan oleh kedua orang tua gue buat bisa beliin mereka ini itu, percaya kayak pasti ada kebahagiaan sedikit di situ karena kalian udah bisa berhasil buat ngewujudin apa yang orang tua kalian mau gitu. Itu yang gue bilang another happiness buat kita juga gitu, karena ya kebahagiaan orang kan beda-beda juga kan, dan bisa terjadi karena apapun hal yang buat mereka bahagia juga gitu loh. Asalkan ya yang harus digarisbawahi adalah ya tahu diri. Ya biasakan untuk kalau mau minta apa-apa tuh ya ditanya dulu lagi punya atau enggak. Kira-kira ada enggak nih yang lebih urgent untuk dibeli selain apa yang lagi gue mau sekarang. Terus juga kalau emang bisa buat beli sendiri ya udah better lu beli sendiri aja daripada minta ke orang tua dan harus melihat orang tua kayak kerja mati-matian buat bisa ngebeliin apa yang lu pengenin gitu. Sumpah itu apa ya, kayak salah satu sakit hati yang bener-bener membekas banget gitu loh, ngelihat gimana perjuangan orang tua lu buat bikin lu bahagia dengan memberikan apa yang lu pengen gitu. Dan kayaknya yang gue rasa sekarang udah jadi waktunya kita nih, si anak-anaknya, yang bisa memperlakukan atau membalikan itu ke orang tua kita untuk bisa ngebeliin apa yang mereka pengen. Tentang kayak misalkan mereka bilang, kak ini bagus deh, nah ini kayaknya ibu mau deh yang ini, dan kita bisa langsung oke, bu kita beli gitu. Makanya itu kenapa kayak gue move banget sama omongannya Surya yang seketika lewat di FYP gue itu. Dan gue juga pengen ngerasa kayak gue pengen bisa jadi orang yang kayak gitu loh, tanpa lu ngerasa, tanpa ada pikiran kayak kenapa sih lu kalau minta duit ke gue mulu, emang gue punya duit mulu apa gitu, tanpa ada pemikiran kayak gitu. Dan bahkan ada juga yang bilang kalau misalkan Fadil Zaidi kayaknya deh, dia bilang apapun yang kita keluarin, uang yang kita keluarin untuk orang tua itu insya Allah selalu berkah. Kalau misalkan emang kebutuhan yang mereka minta gitu, bukan yang buat uangnya yang buat di wasting atau segala macam, enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi kalau apapun emang kita ridho, emang kita ikhlas buat kasih ke orang tua, itu insya Allah berkah. Kayak pasti ada aja balikannya gitu, pasti ada aja yang dibalikin sama Allah dari hal-hal atau jalan-jalan yang tidak pernah kita duga. Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Seni yang lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. So, adanya segmen sore kali ini adalah bukan berarti aku mau ngajarin kalian juga tentang ini loh, gue udah bener banget nih saving di tahunan segini, dengan saving segini berapa persen dari penghasilan gue. Enggak sama sekali. Tapi di sini gue cuma pengen bantu buat kalian nih mungkin yang belum terlalu melek akan saving, bisa lebih memikirkan lagi untuk bisa merelakan kebahagiaan kalian sedikit demi kebahagiaan kalian yang lainnya di masa depan nanti. Ayo gitu, kayak yuk kita mulai dulu dari hal kecil. Nggak perlu harus nunggu kalian punya pendapatan pribadi atau pendapatan bulanan sendiri gitu, nggak perlu. Ketika kalian emang punya dikasih jatah uang jajan, mau nentu ataupun nggak nentu nominalnya, selama kalian punya mindset saving, itu udah bagus banget menurutku. Kayak misalkan kalian kasih uang jatah 10.000 sehari, ya udah sisihin aja goceng buat nabung, atau enggak 2.000 untuk nabung gitu. Nggak ada salahnya kalian nabung, nggak ada salahnya kalian ngirit, nggak ada salahnya kalian hemat gitu. Yang penting jangan jadi orang pelit. Karena beda juga gak sih, kayak misalkan di saat kalian pelit ke diri sendiri, itu yang ngerasa kecewa dan ngerasa sedih ya kalian sendiri. Tapi ketika kalian pelit sama keluarga atau bahkan orang tua kalian sendiri, itu yang sakit hati bukan kalian doang, atau bukan mereka doang ini yang dipelitin gitu. Jadi jatuhnya kayak kalian lebih mematahkan banyak hati ketika kalian pelit ke orang lain. Jadi harus dibedain juga tuh, yang mana dermawan, yang mana royal, yang mana hemat, yang mana pelit. Itu suatu hal yang sangat amat berbeda ya guys di setiap masing-masingnya gitu. Itu juga yang perlu kita edukasi dari waktu ke waktu ke diri kita sendiri ataupun ke orang-orang sekitar kita. Dan jangan lupa ketika kalian atau kita nanti punya kehidupan baru, yang dimana kita udah mulai nikah, udah mulai siap untuk punya anak, dan bahkan banyak orang juga yang bilang cobaan pertama ketika setelah nikah itu ya ekonomi gitu. Nah makanya emang dari sebelum nikah, dari kalian pacaran itu emang udah harus terbuka masalah ekonomi ke pasangan, tentang siapa nih yang mau saving lebih gede gitu, atau siapa nih yang mau pegang misalkan tabungannya, untuk apanya, segala macam kayak gitu tuh emang udah harus dirundingin. Dan ketika kalian punya anak nanti atau kita punya anak nanti, jangan lupa untuk bisa edukasi sedini mungkin tentang menabung ke anak-anak kita juga nantinya, biar kedepannya tuh mereka juga bisa melanjutkan itu ke generasi-generasi mereka selanjutnya gitu loh. Karena makin kesini tuh bukan orang-orang yang semakin banyak wasting money-nya justru yang harus diperbanyak, tapi justru orang-orang yang lebih melek akan saving dan investment gitu, dari sedini mungkin itu yang harus diperbanyak, tentang bagaimana mereka bijak dalam mempergunakan uang mereka sendiri, tahu yang mana yang mereka butuhkan dan yang mana yang hanya hawa nafsu belaka gitu loh. Itu yang harus di highlight sebenarnya. So yuk sama-sama kita edukasi diri kita ataupun orang-orang sekitar kita untuk bisa sadar akan pentingnya saving untuk masa depan kita masing-masing, atau masa depan kita semua guys gitu. Millennials Radio, Be Creative, Be You. So gak kerasa omongan kita tentang financial strategy selesai sore ini. Buat kalian semua yang mungkin ketinggalan akan keseruan sore ini, bisa banget dengerin lagi di Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama kayak Spotify, Noise, Reso, Roof, dan juga RCTI+. So jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya Millennials Radio, di Twitter @millennialsradio_, ada juga di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube.
di @millennialsradio. Dan jangan lupa juga, karena tadi aku bilang aku butuh feedback dari kalian, atau mungkin dari kalian yang mau tahu cara lain nih gimana sih aku saving, atau kalian mungkin yang mau cerita tentang pengalaman saving kalian, bisa banget juga buat DM ke Instagram pribadi aku di @sanilulu nya 2_. Boleh juga buat kayak misalkan minta request lagu atau segala macamnya, pokoknya bebas dah, kalian mau ngapain aja gitu. So kita ketemu lagi kawan muda semua di segmen-segmen selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Atau kalian mungkin kalian kalau misalkan ada yang mau saran, mau bawain apa temanya atau topiknya, boleh banget juga sekalian di DM ke kita ya guys. So kayaknya cukup untuk kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Pacarku, ayo kita pulang. Waktu hampir jam 12 malam. Kita gak bisa kemana-mana lagi, karena kita sudah berjanji. Oh ya. Pacarku, kita harus pulang. Aku gak mau nanti disalahkan, dicap jelek sama keluargamu, dimusuhi sama mamamu. Kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang, walau sedang nikmati malam ini. Mereka gak pernah mengerti, mereka gak mau mengerti, mereka gak akan mengerti, itu pasti. Pacarku, lupakan saja rencana ke tempat hiburan malam. Oh pacarku, tunggu apa lagi? Oh jangan tunggu ayam jantan berbunyi. Pacarku, kamu harus pulang. Waktu sudah tidak memungkinkan. Jangan memaksa untuk pulang pagi, itu sama saja bunuh diri. Kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang, walau sedang nikmati malam ini. Mereka gak pernah mengerti, mereka gak mau mengerti, mereka gak akan mengerti, itu pasti. Aku harus cepat pulang. Ya udah lo pulang ya, lo jangan ikutin gue terus dong. Aku harus Dan gue bebas, kalau lo cewek. Cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Cepat pulang,
Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be Creative, Be You.